kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, kembali kita siapkan diri untuk kita datang dalam hadirat Tuhan. Dan saya percaya hari ini berkat Tuhan telah tersedia bagi kita. Apa yang kau butuhkan hari ini Tuhan sudah sediakan waktu saudara dan saya tidur. Amin. Itu sebabnya bagian kita datang ke hadiratnya, kita mengucap syukur dan tentu bersuka cita, bergembira karena Tuhan baik dalam hidup kita. Dan saudara, mari kita siapkan diri, kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan telah mengadakan bagi kami hari ini. Terima kasih untuk hidup dan kesehatan, kekuatan yang kau beri. Dan saat ini sebelum kami beraktivitas di sepanjang hari, kami mau membaca, merenungkan firman-Mu. Mengurapi kami semua, buka hati pikiran kami, supaya apa yang kami baca dan kami dengar tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema, dan inilah yang membuat sukacita kami di sepanjang hari ini, bahkan menjadi kekuatan untuk kami melangkah di kehidupan hari ini. Berkati kami semua, urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, Mazmur 29 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kebesaran Allah dalam Badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Ayat 7, suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Ayat 9, suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Ayat 10, Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Ayat 11, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Saudara, ayat 11 ini perlu kita perhatikan, saya baca kembali. Ayat 11, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Saudara, banyak dari kita bertanya, apakah mungkin kita senantiasa hidup dalam damai sejahtera? Saudara, bagi dunia hal ini seakan mustahil. Tetapi sebenarnya hati manusia ingin merasakan damai sejahtera. Amin. Apakah saudara merindukan damai sejahtera di sepanjang hidupmu? Saya katakan pasti. Iya kan? Nah, saudara, orang di seluruh dunia ingin hidup dalam damai sejahtera, bukan dalam pergolakan. Namun, ada satu kebenaran
yaitu orang tidak bisa mengalami damai yang dirindukannya tanpa menerima Raja Damai, Yesus Kristus sebagai Juru Selamat adalah Raja Damai. Jadi orang tidak akan bisa hidup dan mengalami damai sejahtera kalau dia tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kalau kita lihat di Yesaya pasal 9 ayatnya yang kelima, dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Jadi Raja Damai itu adalah Yesus Kristus. Maka setiap orang yang menolak Yesus Kristus, dia tidak akan hidup dalam damai sejahtera. Dia tidak akan memiliki damai sejahtera. Ada lagu yang berkata, ke gunung tinggi ku naik-naik mencari damai, ke lembah jurang ku turun mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Amin. Saudara, damai yang sejati hanya ditemukan oleh mereka yang telah dipulihkan hubungannya dengan Tuhan melalui kelahiran baru dan telah menerima Raja Damai itu. Amin. Maka itu dikatakan di dalam Filipi pasal 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, Alkitab berkata bahwa damai itu adalah salah satu dari banyak berkat rohani yang dijanjikan pada orang percaya. Tuhan Yesus berkata begini di Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, sangatlah jelas jika kita ingin memiliki damai, kita tidak mencarinya dalam dunia, tetapi kita harus datang dan menerima Yesus Kristus dalam hati kita. Amin. Dan Alkitab berkata bahwa damai adalah pemberian dari Allah. Dikatakan di dalam Mazmur 29 ayat 11 tadi bahwa Tuhan, ya kan, kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Amin. Tuhan berkata sangat mungkin bagi kita untuk berjalan dalam damai-Nya meskipun badai hidup mengamuk di sekitar kita. Amin, saudara. Ya, ini adalah janjinya bagi setiap kita di dalam Yesaya 54 ayatnya yang ke-10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Karena itu terpujilah Tuhan, dan biarlah kita bersyukur kepada Allah. Tuhan Yesus telah menguatkan kita. Amin. Yohanes 16 ayat 33,
Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Saudara, situasi jangan pernah menentukan apakah kita memiliki damai atau tidak. Sebab damai kita bukan bergantung pada situasi dan kondisi. Damai kita itu diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Itu sebabnya kita harus menerima Raja Damai, sehingga hidup kita akan memiliki damai sejahtera. Amin. Apapun situasi yang kita hadapi hari-hari ini, ya, jangan pernah, ya saudara, kehilangan damai sejahtera. Jangan mau damai sejahteramu dirampas, diambil oleh si iblis, si pencuri itu. Sekali lagi saya tegaskan, situasi jangan pernah menentukan apakah kita memiliki damai atau tidak. Sebab sekali lagi hidup kita bukan bergantung pada situasi. Dan damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak sama dengan apa yang dunia berikan. Amin. Tuhan Yesus Kristus, ya, dia adalah Raja Damai. Dan dia telah mengatakan, ya, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Ya saudara, ya, kita harus kuatkan hati kita. Dan dia katakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Berbahagialah kita yang memiliki Yesus, Sang Raja Damai. Amin. Dan kita pasti hidup dalam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah memberikan damai sejahtera kepada kami. Engkau telah memberikan kepastian keselamatan bagi setiap kami yang percaya. Maka itu yang membuat kami ada damai, ada sukacita. Dan kami diingatkan bahwa situasi yang kami hadapi saat ini jangan pernah membuat kami kehilangan damai sejahtera. Karena damai sejahtera yang Engkau berikan, yang kami miliki, tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi. Apakah itu masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah ekonomi. Sebab damai sejahtera yang Engkau berikan kepada kami itu melampaui segala situasi. Dalam situasi apapun, kami tetap memiliki damai sejahtera. Berkati seluruh sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network. Situasi apapun yang mereka hadapi, tetap damai sejahtera memerintah dalam hidup mereka. Dan Engkau kiranya memberkati mereka dengan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kepada kami